Shalom, selamat malam, selamat berkumpul kembali di acara Bible Study. Malam ini kita sama-sama mau memuji menyembah Tuhan. Kita melihat betapa baiknya Tuhan di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu menyediakan dalam hidup ini. Mari malam ini sebelum kita masuk dalam pelajaran firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Shikaralaba karalabalalabalaba ya syararabarabaya sandanana. Oh rabaya shikaralaba kararabarabaya sandanana. Kiralaba kararabaya shikaradadabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengerti Tuhan hari-hari ini Tuhan. Rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikaralaba kararabaya syandararararara. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku, ajar Engkau ajaib Bapa. rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari ajar kami Tuhan Mengerti untuk mengerti setiap rancangan-Mu dalam hidup ini. segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Mari Aba ya Bapa. ajaib segala Engkau luar biasa Bapa. rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Glory, glory, hallelujah. Kami berserah penuh kepada rencana-Mu yang indah, Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan Yesus, dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Kami mau katakan Engkau tetap baik Tuhan. Apapun yang terjadi Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allah.
Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan-Mu. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau yang memuaskan kami. Bapa, sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa, segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, shalom sekali lagi. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Keluaran 16. Kita akan melihat betapa ajaib, betapa luar biasanya rencana Tuhan di dalam pemeliharaan di dalam umatnya. Di dalam Keluaran 16 ini kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya Tuhan menyediakan makanan, tapi ada hal-hal yang hari ini kita akan belajar. Nah, kalau saya baca saudara, di situ dikatakan pada waktu orang-orang Israel, mereka itu sempat bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bersungut-sungut karena mereka khawatir akan kelaparan, kekurangan makanan. Tapi di situ Tuhan menyediakan makanan yang luar biasa buat orang-orang Israel ini tuh. Dan apa yang terjadi bukan hanya roti mana yang turun, tetapi juga burung puyuh untuk mereka makan. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, cara Tuhan memberi makan mereka itu luar biasa saudara. Nah, saya baca saudara ya. Keluaran 16 ayat 15 berkata begini. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Kalau di sini kita lihat pada waktu mereka lapar, mereka tidak punya makanan, di tengah padang gurun Tuhan bisa memberikan makanan buat mereka. Apa yang terjadi di sini? Tuhan memberikan roti mana, di mana pada waktu setiap hari roti itu ada. Setiap pagi mereka harus bangun keluar dari kemah untuk mengumpulkannya, saudara. Dan di situ kalau tadi saudara perhatikan baik-baik, dikatakan pada waktu mereka mengambil, saudara, semuanya itu tidak berkelebihan, saudara ya. Dikatakan di situ semua orang yang mengambil sedikit tidak kekurangan, yang mengambil banyak tidak berkelebihan, saudara. Semua dapat mengambil sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dan mereka harus bergantung kepada Tuhan. Nah, selanjutnya lagi saudara, kalau saudara lihat dikatakan di situ ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa
dan meninggalkan padanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Di sini Musa ingatkan kepada mereka bahwa makanan yang mereka terima itu harus mereka makan, mereka harus habisi. Makanya dikatakan ngambilnya jangan banyak-banyak. Ambillah secukupnya sesuai dengan keperluan masing-masing, sesuai dengan anggota keluarga yang ada di tempat mereka masing-masing. Karena kenapa? Karena pada waktu ada sisa, di sini dikatakan sisanya itu menjadi busuk pada esok harinya. Dan terus dikatakan lagi saudara, ayat 22 dibilang begini, pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Nah, di hari ke-6 saudara, mempersiapkan untuk hari Sabat yang ke-7. Hari ke-6 mereka harus mengumpulkan 2 kali lebih banyak. Mengumpulkan 2 kali lebih banyak. Yang kerennya lagi saudara, ternyata roti itu bisa lebih banyak pada hari ke-6 saudara. Rotinya bisa lebih banyak pada hari ke-6. Nah, memasuki masa ke-7 saudara, hari ke-7 adalah hari Sabat. Dan ayat 23 dia bilang begini, maka berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat 26 dia bilang gini, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Nah, jadi saudara, pada hari ke-7 hari Sabat, roti itu tidak turun lagi dari langit. Jadi setiap hari ke-7 roti itu tidak turun. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka harus merayakan hari Sabat, di mana mereka beristirahat, merenungkan kebaikan Tuhan, saudara. Selama 6 hari Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka makan. Ya, dari hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan memberikan mereka makan. Dan pada hari ke-6 makanan mereka itu berlipat kali ganda untuk 2 hari saudara. Keren banget ya, bisa diatur semuanya. Bisa ada untuk keperluan 2 hari. Kenapa harus 2 hari? Karena hari ke-7 tidak ada roti mana yang turun. Supaya mereka tidak keluar memungutnya. Supaya mereka bisa merayakan hari Sabat, di mana mereka merenungkan semua kebaikan Tuhan dan beristirahat, saudara. Nah, di situ dikatakan ayat 29, perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Tuhan mau supaya orang-orang Israel ini juga nggak kecapean, saudara. Karena di padang gurun, ya mereka harus berjalan dalam perjalanan yang jauh, ya dengan panasnya pada waktu siang hari dan dinginnya pada waktu malam hari. Tuhan juga mau mereka itu menjaga kesehatan tubuh mereka. Tuhan mau mereka istirahat. 6 hari lamanya Tuhan kasih mereka makanan. Dan hari ke-7, saudara, ya di mana hari Sabat, pada waktu hari ke-6, apa yang mereka kumpulkan itu berlipat kali ganda. Dan ada lagi yang lebih kerennya, saudara. Kalau dari hari pertama sampai hari ke-5, sampai hari ke-6, apa yang mereka makan, apa yang roti yang mereka kumpulkan, itu mereka harus habiskan di hari itu juga. Karena pada besok paginya, rotinya busuk, saudara. Nggak bisa dimakan. Tapi pada waktu hari ke-6, mereka mengumpulkan, yang terjadi adalah hari ke-6, apa yang mereka kumpulkan itu cukup untuk 2 hari. Dan untuk pada hari ke-7-nya, rotinya nggak busuk, saudara. Keren banget tuh bisa diatur seperti itu ya Tuhan ya. Hari ke-7 rotinya nggak busuk. Jadi hari ke-7 mereka itu bisa menikmati makanan. Ya roti mana ini, atas apa yang mereka kumpulkan kemarin. Tapi kalau dari hari pertama sampai hari ke-6, semuanya itu harus habis di 1 hari. Tapi pada waktu hari yang ke-6, roti itu bisa bertahan sampai hari yang keesoknya. Pada waktu hari Sabat, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya di bagian ayat 32 dikatakan, saudara, bahwa kejadian ini harus mereka kenang, harus mereka ceritakan kepada keturunan mereka.
supaya keturunan mereka mengerti ya bahwa ada Allah Israel, Allah yang luar biasa, sanggup memberikan mereka makanan di tengah-tengah padang gurun dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, makanya di situ dikatakan rotinya itu harus disimpan dalam satu buli supaya nanti keturunan selanjutnya bisa melihat dan mengenang kebaikan Tuhan. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari ayat ini, saudara, dari pasal Keluaran 16 ini? Yang pertama adalah kita belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan yang menuntun orang Israel melewati padang gurun. Di situ dikatakan Tuhanlah yang menyediakan kebutuhan mereka. Di padang gurun loh, saudara. Bayangkan, di mana cari buah aja susah, sayuran gak ada, makanan gak ada. Tapi di situ Tuhan bisa kasih mereka makan. Hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Dan seperti tadi apa yang saya bahas, pada waktu Tuhan mencurahkan makanan, Dia mengajarkan kita untuk apa, saudara? Mengajarkan kita untuk kita tidak serakah. Cukupi kebutuhan kita ya secukupnya pada hari ini, saudara. Dan pada besok pagi kita harus datang kembali kepada Tuhan ya untuk meminta berkat kepada Dia. Kenapa harus setiap hari, saudara? Orang-orang Israel itu harus datang kepada Tuhan. Supaya mereka nggak lupa akan kebaikan Tuhan. Supaya mereka terus ada satu kebergantungan mereka kepada Tuhan. Mereka mengingat siapa Tuhan mereka yang memberikan mereka makan. Dan Tuhan mau setiap hari mereka itu ketemu dengan Tuhan. Setiap hari mereka itu bersyukur kepada Tuhan atas semua yang mereka sudah terima di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini bagaimana dengan kita, saudara? Apakah setiap hari kita belajar bersyukur kepada Tuhan? Seringkali kita berpikir, ya Tuhan, kok penghasilan aku, pendapatan aku cuma segini. Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan hari tua? Dan di sini kita bisa belajar, saudara, bahwa ingat baik-baik, segala sesuatu berkat itu adanya di dalam tangan Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, saudara. Saudara bisa melihat orang-orang Israel, dikatakan di situ berkat mereka turun setiap hari, saudara, setiap hari. Dan pada waktu mereka istirahat, mereka tidak kerja, mereka merayakan Sabat, Tuhan tetap memberikan mereka makan. Apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih yang kita takutkan, saudara? Seringkali pikiran-pikiran kita, saudara, dunia ini memberikan kita kekhawatiran, kecemasan, membuat kita ketakutan. Kalau kita akan kekurangan, kalau kita akan kemiskinan, kalau kita tidak cukup, saudara. Tapi hari ini dengan pelajaran dari Keluaran 16 ini mengingatkan kita kembali, saudara. Ada waktunya kita bisa berusaha mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tapi ada waktunya mungkin, saudara ya, apa yang kita kerjakan kelihatannya tidak ada hasil. Apa yang kita perjuangkan kelihatannya kita tidak dapat apa-apa. Tapi, saudara, bukan berarti Tuhan jahat meninggalkan kita. Enggak, saudara. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Lihat ke depannya, saudara. Di esok harinya akan ada pengharapan yang baru. Di esok harinya akan ada berkat-berkat Tuhan yang baru. Dan Tuhan mau kita bergantung kepada Dia setiap hari, saudara. Setiap hari. Bukan setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Bukan, saudara. Setiap hari. Itu yang Dia mau. Kita bergantung hanya kepada Dia. Kita boleh punya usaha, kita boleh kerja, kita boleh melakukan bisnis kita. Tapi ingat baik-baik, saudara. Semua berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dan pada waktu masa-masa mungkin kita lagi mengalami sesuatu sehingga kita tidak bisa mendapatkan penghasilan, kita tidak bisa mendapatkan gaji, kita tidak bisa mendapatkan pemasukan. Ingat baik-baik, Tuhanlah yang memelihara kita. Amin, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Berkat Tuhan cukup setiap hari, saudara. Cukup loh, ya. Memang kita berpikirnya kita mau kelimpahan, kita maunya banyak gitu ya. Jadi kita kumpulin sebanyak-banyaknya, saudara. Jadi takut-takutnya gitu ya, kalau besok nggak ada kita punya banyak. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, ya berarti kita masih ketakutan, kita masih khawatir. Kita belum percaya kepada Dia. Yang Dia mau adalah kita belajar percaya sama Dia, saudara. Apapun yang terjadi di hari esok, jangan takut. Tuhan sanggup memberkati. Di masa-masa istirahat kita, Tuhan sanggup memberkati, saudara. Seperti orang Israel. Kan tadi saudara sudah lihat ya, hari ke-6, hari 1 sampai hari ke-5, setiap hari berkat turun. Hari ke-6 turun 2 kali lipat. Hari ke-7
tidak turun roti. Kenapa? Karena mereka harus belajar istirahat. Dan itu Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati hari Sabat, saudara. Artinya dalam kehidupan kita, kita juga harus punya hari Sabat, di mana kita beristirahat, saudara. Namanya pekerjaan itu nggak akan bisa habis, saudara. Saudara bisa non-stop 24 jam kerja terus, saudara. Nah, apa yang terjadi kalau kita terus kerja, workaholic, nggak pernah istirahat? Otomatis pasti badan kita akan sakit, badan kita akan lemah, badan kita akan mengalami kelelahan, saudara. Nanti berdampak buruk sama kita. Dan Tuhan tidak mau itu, saudara. Dia mau kita beristirahat. Dia mau kita menikmati Tuhan di masa-masa istirahat kita. Merenungkan kebaikan Tuhan di masa-masa istirahat kita. Mengagungkan Tuhan di masa istirahat kita. Dan mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Itu yang dia mau, saudara. Itulah Sabat kita. Merenungkan semua kebaikan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hari-hari ini, saudara. Mau nggak kita sungguh-sungguh belajar percaya kepada Tuhan? Sesibuk-sibuknya kita, sepadat-padatnya jadwal kita, ingat baik-baik, kita harus punya hari Sabat untuk Tuhan. Hari di mana kita beristirahat, tubuh kita istirahat, ya saudara ya. Dan juga kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena kita percaya esok hari ada pengharapan yang baru, ada berkat yang baru, ada masa depan yang baru di dalam Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua, ayo tinggalkan segala kekhawatiran, tinggalkan segala ketakutan. Jangan kita terus berpikir saya nggak cukup, saya selalu kekurangan, saya takut miskin. Buang itu jauh-jauh, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara di saat masa-masa sulit, di saat masa-masa sukar, sekalipun tidak ada pengharapan, saudara. Tetapi Tuhan tetap memelihara umatnya, yaitu saudara dan saya. Maukah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Belajar untuk mengerti rencana Tuhan yang dahsyat yang luar biasa, saudara. Karena kalau kita khawatir, kita ketakutan, kita tidak bisa percaya kepada Dia, sorry saudara, maka pasti otomatis kekhawatiran itu akan menggerogoti kita. Kekhawatiran itu akan mengguncangkan iman kita. Sehingga sampai akhirnya kita tidak percaya lagi akan janji-janji firman Tuhan. Jadi malam ini, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, boleh membawa kita kembali kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikannya, saudara. Dan ingat hari Sabat, di mana kita beristirahat, di mana ada satu waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Dan kita belajar percaya kepadanya. Bahwa hari esok pasti akan ada masa depan di dalam Tuhan. Mari saya undang kita semua, satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sanggup memelihara orang-orang Israel, Tuhan. Engkau sanggup memberikan mereka mana, makanan di tengah padang gurun, Tuhan. Kami juga percaya Engkau sanggup memberikan kami makan di tengah krisis, di tengah pandemi, di tengah masa-masa sulit kami. Kami percaya Engkau yang memberikan kami makanan, Tuhan. Dan cukup bagi kami boleh mengenal Engkau, kami boleh hidup di dalam Engkau, Tuhan. Bahwa berkat-Mu selalu ada untuk kami setiap hari. Kami mau katakan terima kasih, Tuhan. Engkau yang mencukupi semua kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami perlu dan Engkau berikan itu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersepakat. Kami mau menyingkirkan segala kekhawatiran, segala ketakutan kami akan masa depan, masa-masa yang akan datang, Tuhan. Kami mau belajar percaya kebenaran-Mu lebih daripada segala kekhawatiran dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup memberkati kami berlipat kali ganda. Kami juga percaya Tuhan di masa-masa kami istirahat, di masa-masa kami Sabat, di mana kami boleh bersyukur, boleh mengingat kebaikan Tuhan, boleh merenungkan semua rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di masa-masa seperti itulah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh menjadi umat yang sungguh-sungguh berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah sekarang
Bapak, Ibu, Saudara semua, kita akan akhiri Bible Study malam ini. Mari saya undang kita semua untuk mengangkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.